Shalom. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, pergaulan ini penting sekali kita harus lakukan, ya. Yaitu kalau kita cenderung bergaul dengan orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu dan kedagingan, maka cenderung kemungkinan kalau kita bergaul dengan orang-orang itu kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita bisa memilih dan memilah mana itu pergaulan baik dan mana itu pergaulan buruk, karena pergaulan yang baik menghasilkan yang baik, pergaulan yang buruk menghasilkan yang buruk. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman-teman kita, ya. Ada yang mengatakan, Pak, bukankah pergaulan yang banyak itu bagus, Pak? Banyak teman itu bagus. Iya, bagus. Ya, asal engkau mencari teman-teman ya yang baik, yang hidupnya benar. Tidak mencari teman-teman yang masih hidup dalam kedagingan, hawa nafsu. Ya, contoh yang suka berzina, yang suka minum minuman keras, perokok, ya, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Kalau engkau masuk ke situ, imanmu tidak kuat, maka engkau cenderung kemungkinan untuk terpengaruh dengan apa yang dia lakukan. Ya, pasti itu engkau terbawa. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, pilih teman yang baik, jauhkan teman-teman yang buruk. Ya, kalau teman-teman yang buruk itu teman-teman pencemooh, ya, firman Tuhan katakan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu orang fasik? Yaitu orang tidak mengenal Allah, yang hidupnya selalu maunya sendiri, tidak taat kepada firman Allah, dan tidak mengerti jalan kebenaran, mengikuti keinginannya sendiri, egonya sendiri, dan mau melakukan sesuka hatinya. Ya, nah firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3 mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Ya, berjalan artinya ya itu kita bergaul, berteman, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kumpulan orang berdosa, ya, hawa nafsu kedagingan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi pencemooh itu apa? Yaitu orang ya yang selalu menyombongkan dirinya, yang mengatakan saya tidak ada Tuhan, toh saya diberkati. Ya, itu sombong, ya, pencemooh. Ayat keduanya mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sukanya merenungkan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, hidup dalam melayani, dan saya percaya ya kita akan juga hidup nanti seperti orang itu lakukan. Kita mau melayani, kita mau berdoa, kita mau baca firman Tuhan, pengenalan akan Allah lebih lagi. Ya, nah ayat ketiga yang dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita nanam pohon banyak airnya, pasti itu subur, berbunga dan berbuah, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja kita kerjakan itu berhasil. Kalau kita bergaul dengan orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang hidup benar, terutama orang itu mengenal akan Allah, pasti kita mengikuti jejak orang itu, dan apa saja yang kita perbuat, kita lakukan, kita kerjakan berhasil, sama dengan orang yang kita gauli atau pergaulan itu. Ya, jadi kalau kita memilih pergaulan-pergaulan yang baik, saya percaya menghasilkan ya segala sesuatu apapun yang terbaik di mata Tuhan. Ya, jangan hidup seperti orang fasik. Ya, hidupnya maunya sendiri, tidak kenal dosa, tidak kompromi, ya, dengan hal-hal dosa apapun.
Ya, dan dia lakukan. Kalau dia hidupnya senang, nah itu dia merasa senang. Kalau dia hidupnya egosentris, nah itu dia merasa senang. Kalau dia berkata, saya tidak mengenal Tuhan, tapi toh saya diberkati, nah itu sombongan, pencemooh. Ya, jadi lakukanlah pergaulan-pergaulan kita yang baik. Ya, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, jadi pergaulan penting sekali buat kita. Ya, jadilah kumpulan orang-orang yang seiman dengan kita. Kalau seiman artinya kita sejalan. Ya, sejalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali di Mazmur 36 ayat 2 dan 3 ya, dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Jadi dosa jalan terus ya, dan tidak ada pertobatan. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Enggak ada rasa takut, ya kan? Dan yang ayat ketiga dikatakan dari Mazmur 36, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapatinya kesalahannya dan membencinya. Ya, dia membujuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka dengan bujuk rayunya, dan dia selalu memberikan ya, yaitu jalan yang salah ya, ke dalam lumpur dosa, ke dalam dosa-dosa, kedagingan-kedagingan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam terangnya Tuhan, bergaul di dalam orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bergaul dalam orang-orang yang sudah mengerti kehendak Tuhan, dan bergaul orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kita harus memilih kembali ya pergaulan yang baik, terutama jauhkan pergaulan yang buruk. Dimanapun kau berada, jadi teranglah buat orang banyak. Dimanapun kau berada, mencerminkan karakter, sifat, dan perilaku Kristus, hingga kita dijauhkan ya dari segala macam hal apapun yang Tuhan tidak sukai. Oleh sebab itu, masuk ke dalam ranah kehidupan di dalam firman Tuhan, masuk di dalam ranah kehidupan Yesus Kristus ya, yang mana dia baik, dia mulia ya, dia selalu membenci dosa dan menjauhkan setiap apapun yang Tuhan tidak suka. Tuhan Yesus memberkati.